Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, mari masuk nih ya, silahkan duduk. Baik Bu. Ini bagaimana kabarnya hari ini nih ya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya. Nia dari mana tadi? Tadi dari kelas Bu. Mata pelajaran apa nih ya? Matematika. Bagaimana proses pembelajarannya tadi nih ya? Alhamdulillah lumayan menyenangkan Bu. Alhamdulillah. Apakah Nia sudah pernah mengikuti proses counseling sebelumnya nih ya? Belum Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskannya apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan konselor kepada peserta didik agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh azas-azas. Terus juga ada azas-azas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak azas-azas lainnya nih ya. Oh begitu ya Bu, saya paham Bu. Pertemuan kita ini juga dibatasi oleh waktunya. Nah, kita di sini akan menyepakati waktunya itu sekitar 30 sampai 45 menit nih ya. Baik Bu. Baiklah. Kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba Nia ceritakan masalah Nia yang sedang Nia hadapi. Saya sedih Bu, karena belakangan ini guru-guru tuh sering marahin saya Bu. Sering dimarahi kenapa Nia? Mungkin karena saya sering nggak buat tugas itu Bu. Coba Nia ceritakan hal yang membuat Nia tidak mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar Bu, karena kita kan Bu mulai sekolahnya jam 7, habis itu harus belajar di sekolah, kemudian pulang sekolah juga harus pergi les, itu pulang les nanti sampai rumah harus buat PR Bu. Jadi Nia merasa bosan dengan aktivitas Nia yang itu saja. Iya Bu, jadi kalau saya bosan itu saya lebih pilih untuk tidur Bu. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu saja nih? Iya Bu, jadi saya bukan kalau saya bosan itu saya lebih pilih untuk tidur Bu. Saya nggak mau Bu terlalu lelah, karena nanti takutnya saya tuh jatuhnya sakit nanti Bu. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh mengerjakan tugas? Enggak Bu, walaupun saya tidurnya cepat, saya bangunnya kayak biasa juga Bu. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasa dan tidak mengerjakan tugasnya. Iya Bu, jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Tapi itu membuat saya nyaman Bu. Saya sadar seharusnya saya belajar dengan giat, karena sebentar lagi kan Bu saya mau ke ujian gitu. Nia tadi mengatakan kalau Nia harus juga belajar untuk menghadapi ujian. Tapi Nia merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Saya bingung juga Bu harus gimana. Saya takut gagal Bu saat ujian. Lalu Nia? Saya butuh motivasi Bu yang bisa membuat saya itu giat untuk belajar. Kamu butuh motivasi karena kamu takut akan gagal dalam ujiannya. Iya Bu, kalau begini terus saya takut Bu nanti saya gagal dalam ujian. Jadi Nia merasa tertekan untuk menghadapi ujian. Iya Bu, saya takut gagal Bu. Jadi kalau saya gagal nanti orang tua saya pasti akan marah Bu, dan teman-teman saya juga akan menjauhi saya gitu. Ibu mengerti perasaannya. Berdasarkan ceritanya, Nia mulai bosan belajar karena jadwal belajar Nia sangat padat. Namun Nia merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat belajar itu begitu Nia. Iya Bu, seperti itu. Ibu paham dengan apa yang Nia alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja, apalagi di umur Nia yang sekarang suka mencoba-coba hal baru yang menyenangkan. Iya juga sih Bu.
Nah, sekarang coba Nia pikirkan hal apa yang harus Nia kerjakan sekarang agar Nia semangat lagi. Biasanya saya sibuk suka dengar musik. Habis itu kalau saya lagi bosan, saya juga suka jalan sama kawan-kawan gitu Bu. Saya juga suka nonton. Nia kan udah tahu nih hal yang membuat Nia semangat lagi. Nah, jadi apa rencana Nia untuk menghilangkan kebosanan dalam Nia belajar? Rencana saya akan mengatur jadwal Bu. Misalnya saya akan liburan sama kawan-kawan itu minimal sebulan 2 kali. Habis itu nanti sesekali saya nonton gitu Bu. Nanti kalau mau mulai belajar saya dengar musik dulu. Bagus, Nia telah menemukan hal yang membuat Nia itu semangat lagi, dan ibu pikir itu sangat tepat. Dan apa Nia mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, saya pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ibu yakin Nia bisa, karena Nia adalah siswa yang berpotensi dan memiliki banyak prestasi. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini bisa benar-benar saya laksanakan dengan baik, dan saya berjanji akan giat belajar agar saya tidak akan gagal dalam mengikuti ujian. Ibu sangat senang mendengar Nia dan antusiasme Nia. Apa masih ada hal yang ingin Nia katakan, Nak? Saya rasa kalau untuk saat ini tidak ada lagi Bu, sudah cukup. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini saja. Berhubung waktu juga sudah habis nih ya, mari kita simpulkan hasil dari proses konseling kita hari ini. Di awal tadi Nia mengatakan bahwa Nia prestasi Nia menurun akibat Nia merasa jenuh dengan jadwal Nia yang sangat padat. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Nia berencana untuk mengatur waktu belajar kembali dan meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman Nia di akhir pekan. Bagaimana Nia? Iya Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan saya dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu sangat senang mendengarkannya. Bagaimana perasaan Nia sekarang? Senang dan lega Bu, karena sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Nia lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur jadwal terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengatur waktu untuk weekend bersama teman-teman agar tidak bosan agar saya nggak bosan gitu Bu, belajar terus-terusan gitu Bu. Dan sesekali saya bisa juga dengar musik apabila saya udah bosan belajar. Bagus. Semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat sendiri. Nah, kalau begitu sesi konseling kita hari ini sudah dapat kita akhiri nih ya. Dan kamu jangan sungkan jika ada hal yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu berikan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu harus melakukan apa. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nia, waalaikumsalam.